Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di channel Ivan Muhammad Sikrid. Baik, kali ini aku akan membahas mengenai materi outsourcing dan vendor manajemen teknologi informasi ya. Oke, baik, kita lanjut aja ke pengertian outsourcing teknologi informasi. Jadi, aku akan bahas dulu gitu ya definisinya apa gitu. Jadi outsourcing itu diadakan untuk mengalihkan sebagian hingga seluruh proses usaha pada pihak ketiga ya. Dengan begitu, perusahaan utama bisa lebih fokus ke tugas operasional inti. Hingga kini, banyak sekali perusahaan menengah hingga perusahaan besar yang memanfaatkan sistem outsourcing ini, gitu ya. Dan ketika misalkan kita bahas mengenai outsourcing teknologi informasi, maka outsourcing ini adalah praktik di mana organisasi menyerahkan sebagian atau seluruh fungsi teknologi informasi kepada pihak ketiga yang disebut penyedia layanan atau vendor. Fungsi yang biasanya di-outsource meliputi pengelolaan infrastruktur gitu ya. Dalam hal ini data center, jaringan dan server. Kemudian ada pengembangan perangkat lunak atau aplikasi. Kemudian ada layanan dukungan teknologi informasi seperti helpdesk dan juga pemeliharaan sistem. Kemudian yang terakhir adalah keamanan cyber atau manajemen risiko teknologi informasi ya. Jadi singkatnya adalah outsourcing ini adalah praktek di mana kita misalkan sebagai seorang pegawai gitu ya, mendelegasikan sebagian tugas kita ke pihak ketiga gitu ya, yang yang dimana pihak ketiga itu dipekerjakan melalui perusahaan terbuka dan lain sebagainya gitu ya. Jadi berbeda gitu entitas dengan perusahaan utamanya seperti itu teman-teman. Tujuan dari outsourcing teknologi informasi yaitu mengurangi biaya operasional, meningkatkan fokus pada kompetensi inti organisasi, memanfaatkan keahlian khusus dari vendor, dan juga meningkatkan fleksibilitas sumber daya. Jadi pegawai pegawai utamanya itu fokus pada kompetensi inti organisasi gitu ya, berhubungan dengan manajemen dari organisasi itu sendiri. Sementara untuk yang outsourcing ini fokus untuk dimanfaatkan keahliannya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepada pegawai itu sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini ada materi mengenai pengertian vendor manajemen teknologi informasi gitu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana sebuah eh, platform itu menilai gitu ya performansi daripada suatu vendor gitu teman-teman. Di sini kita lihat bahwa dashboard tersebut harus memiliki semacam goals, kemudian send out bids for vendors. Jadi ada dalam tanda kutip marketplace-nya gitu ya teman-teman ya. Siapa yang mau mengerjakan pekerjaan ini, maka vendor dipersilakan untuk melakukan bidding gitu ya. Kemudian kita setelah itu bisa menseleksi vendor-vendor yang sesuai. Kemudian ada define the terms, kemudian kita lihat performancenya itu seperti apa. Kemudian jika misalkan selama kurun waktu tertentu itu dia perform gitu ya, kita bisa menawarkan kontrak renewal gitu. Sementara kalau misalkan nggak perform, maka kita ajukan kontrak termination. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian vendor manajemen TI adalah proses mengelola hubungan dengan penyedia layanan eksternal untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, anggaran, dan ekspektasi dari organisasi. Proses ini mencakup pemilihan vendor, kontrak dan negosiasi, monitoring dan evaluasi. Nah, ini sebetulnya adalah penjelasan masing-masing poin yang ada di atas ini, teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman coba lihat gitu ya, kalau misalkan masih butuh waktu silahkan di pause videonya kemudian di play lagi aja gitu ya teman-teman. Sini udah ada penjelasannya teman-teman. Kemudian di sini yang nomor 3 adalah keuntungan outsourcing dan vendor manajemen TI ya. Jadi yang pertama adalah efisiensi biaya, akses ke keahlian spesialis, kemudian kita sebagai pegawai bisa fokus pada kompetensi inti dan juga skalabilitas ya. Kemudian yang keempat ada tantangan dalam outsourcing dan vendor manajemen TI.
Tantangannya adalah ketergantungan. Jadi kita sebagai pegawai itu bisa ketergantungan gitu ya pada vendor, sehingga sebaiknya adalah kita sebagai pegawai pula memiliki kemampuan teknisnya gitu teman-teman. Jadi sewaktu-waktu misalkan vendor ini selesai, kita kita terminasi kontraknya, kita bisa melanjutkan gitu ya, berkaitan dengan proses-proses yang selama ini sudah dikerjakan oleh vendor. Kemudian ada juga masalah keamanan data gitu ya, karena biasanya tidak include dalam scope pekerjaan gitu teman-teman. Jadi harus jelas di awal ya berkaitan dengan scope pekerjaannya. Kemudian ada kendala komunikasi, kemudian ada over budget ya yang memang harus dikelola betul-betul teman-teman. Kemudian yang nomor 5 adalah strategi efektif dalam outsourcing dan vendor manajemen TI. Yang pertama kita harus melakukan perencanaan yang matang ya. Kita harus menentukan tujuan outsourcing dan kriteria pemilihan vendor itu seperti apa gitu ya. Kemudian ada juga penyusunan SLA yang jelas, di mana SLA ini harus mencakup standar kinerja, waktu penyelesaian, dan mekanisme penalti jika ada kegagalan, teman-teman. Kemudian ada komunikasi teratur, kita harus melakukan sebuah pertemuan rutin untuk membahas kinerja dan tantangannya. Kemudian sebaiknya juga kita memilih diversifikasi vendor ya untuk menghindari ketergantungan pada satu vendor. Kemudian kita juga harus melakukan audit berkala, yaitu audit untuk memastikan vendor mematuhi standar yang disepakati. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang 6 adalah contoh layanan outsourcing TI, yaitu cloud computing, di mana organisasi menggunakan layanan AWS gitu kan, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengelolaan aplikasi menggunakan vendor untuk pemeliharaan aplikasi seperti ERP, CRM atau HRIS gitu ya. Kemudian ada keamanan cyber, yaitu menyewa perusahaan seperti Palo Alto atau Symantec untuk layanan keamanan. Seperti itu teman-teman ya, untuk contoh layanan outsourcing teknologi informasi. Baik, mungkin itu dulu teman-teman untuk pembahasan materi kali ini. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Mohon bantuannya teman-teman untuk like, kemudian komen, kemudian subscribe, biar aku bisa lebih cepat dan juga lebih semangat untuk membuat videonya. Terima kasih teman-teman sudah ada di video kali ini, sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman.